Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam guys. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Bersama kami di MATD channelnya Matematika dan TPA. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi di mata kuliah aljabar linier, yaitu mengenai operasi baris elementer. Operasi baris elementer ini akan kita pergunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel dan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, yuk mari kita lihat pembahasannya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya apa-apa saja yang menjadi operasi baris elementer. Oke, yang pertama adalah mengalihkan suatu baris dengan skalar tak nol. Nah, kalau kita lihat contohnya, ya, ini ada matriks dengan elemen 24, B3 ya. Baris pertamanya adalah 24, sedangkan baris keduanya adalah 31. Nah, seandainya kita ingin mengubah baris pertama dengan cara mengalihkan ya, dengan cara baris pertama dikali ya, ini kan baris pertama ya, ini baris kedua. Oke, ubah baris pertama dengan cara baris pertama dikali, misalkan ya, dikali dengan 4. Ya, maka nanti kita buatlah berarti ini kita kali dengan 4. Baris pertama ini kita kali 4, maka ini menjadi baris pertama kita yang baru. Oke, maka menjadi baris yang baru kita kali dengan 4. Berarti ini jadi 8, ini jadi 16. Oke, sedangkan baris keduanya tidak kita kalikan ya, maka tetap jadi 31. Nah, ini adalah operasi yang pertama, mengalihkan suatu baris dengan skalar tak nol. Oke, kita lihat operasi yang kedua, menjumlahkan. Menjumlahkan di sini berarti boleh juga mengurangkan ya, kalau nanti perkaliannya dengan negatif ya. Menjumlahkan sebuah baris dengan kelipatan baris lainnya. Oke, kita lihat misalkan ini contohnya, kita ingin ya, tadi ini baris pertama ya. Oke, ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, misalkan kita mau mengubah baris kedua dengan cara menjumlahkan baris kedua ya, dengan menjumlahkan si baris kedua dengan 3 kali misalkan baris pertama. Berarti nanti ini baris kedua ini kita tambah dengan 3 baris pertama. Inilah yang nanti menjadi baris kedua kita. Berarti kalau kita buat di sini matriksnya, baris pertama itu kan tidak kita operasikan, berarti 2, 4. Nah, baris kedua ini kita akan jumlahkan dengan 3 kali baris pertama. Berarti ini kan kalau kita kali 3 hasilnya 6 ya. Berarti 3 ditambah 6, berarti 9. Lalu 1 ditambah dengan 3 kali 4, berarti 13. Nah, inilah hasil matriksnya. Oke, operasi yang ketiga adalah menukar posisi dari baris. Nah, misalkan contoh, kita ingin mengubah posisi. Misalkan kita mau mengubah posisi baris ya, mengubah posisi baris. Baris 1 menjadi baris kedua. Oke, lalu baris kedua menjadi baris pertama. Oke, maka nanti ini baris pertama akan menjadi baris kedua, sedangkan baris kedua akan menjadi baris pertama. Oke, berarti kita buat dia, berarti ini menjadi baris pertama kita, ya, baris pertama jadi baris kedua, berarti ini 2, 4. Oke, baris kedua menjadi baris pertama, berarti ini menjadi si 3, 1. Inilah dia menukar posisi. Oke, cukup mudah ya dalam penggunaan operasi baris elementer. Nah, sekarang kita coba lihat ya, sebelum kita menyelesaikan menghitung solusi dari SPL dengan OB, kita lihat sedikit teorinya.
Di sini kita baru melihat SPL dengan solusi tunggal ya. Nah, kalau kita punya SPLDP, AX ditambah BY sama dengan C, lalu persamaan keduanya adalah DX ditambah EY sama dengan C. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi matriks ya. Maka kita buat menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah matriks koefisien yang isinya, yang elemen-elemennya adalah koefisien dari SPLDP-nya ya. Berarti ini A, B ya, DE. Lalu ini vektor variabelnya XY, lalu ini vektor solusinya berarti CF. Lalu matriks koefisien ini kita perluas menjadi matriks augmented, matriks yang diperluas dengan menambahkan satu kolom yang berisi dari si ini vektor solusinya ya, CF. Kita tambahkan, kita perluas dia. Lalu dengan operasi baris elementer kita harus mengubah bentuknya menjadi 1, 0, 0, 1 bintang-bintang. Ini nanti adalah nilai dari si X dan Y-nya. Nah, ini 1 dan 1 ini kita sebut dia dengan pivot. Ya, elemen-elemen di bawah dan di atas pivot itu harus 0. Oke, ini matriks ini kita sebut dia dengan matriks epsilon ya terreduksi ya atau reduced row echelon form ya. Nah, metodenya kita sebut dengan metode Gauss-Jordan. Begitu juga dengan SPL 3 variabel ya, kita lakukan hal yang sama. Oke, yuk kita langsung ke soal. Di sini ada sistem persamaan linear 2 variabel ya. Persamaan pertama adalah 2x ditambah 3y sama dengan 7. Sedangkan persamaan keduanya adalah 5x ditambah 2y sama dengan 12. Carilah nilai x dan y mempergunakan operasi baris elementer. Nah, pekerjaan pertama kita ya, jadi kalau ini mau kita jawab, pekerjaan pertama kita adalah mengubahnya menjadi matriks ya. Berarti ini kita buat matriks koefisiennya berarti adalah 2, 3 ya, 2, 3 lalu 5, 2. Oke, lalu vektor variabelnya adalah XY, lalu vektor solusinya adalah 7, 12. Oke, sekarang kita ubah menjadi matriks augmented. Oke, kita ubah menjadi matriks augmented atau augmented matriks, matriks yang diperluas. Oke, maka ini menjadi si 2, 3, kita tambahkan sini 7 ya. Lalu ini 5, 2, kita tambahkan 12. Oke, nah inilah matriks augmented kita. Nah, sekarang kita ya dengan operasi baris elementer mau mencari nilai X dan Y. Nah, ini adalah pivot kita yang pertama, di baris pertama. Kita ingin mengubah ini menjadi 1. Maka kita lakukan, si baris pertama ini harus kita bagi dengan 2. Berarti 1/2 ya, gini bentuknya 1/2 dari baris pertama. Ini menjadi baris pertama kita nantinya. Lalu ini mau kita nolkan. Bagaimana cara mengenolkan ini? Kita tulis seperti ini. Baris kedua kita kurang. Yang mau kita nolkan 5, ya pivotnya di sini 2 ya, masih 2. Oke, berarti per 2 dari baris pertama. Inilah nanti yang menjadi baris kedua kita. Oke. Nah, kita coba hitung dulu. Ya, atau ini langsung ya, kalau untuk yang si pertama kan langsung kita bagi 2 ya. Berarti 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 berarti 3/2. 7 dibagi 2 berarti jadi 7/2. Nah, ini jadi baris pertama kita yang baru. Nah, berikutnya kita mau mengoperasikan ini, yuk kita buat ini di kertas sile-sile kita, di buraman kita, berarti baris kedua. Oke, baris kedua kita adalah 5, 2, 12. Lalu kita mau buat ini jadi 5/2 ya, 5/2. Oke, dari baris pertama. Nanti operasinya kita kurangkan ya. Oke, yuk kita kalikan ini dengan 5/2. 5/2 dikali 2 berarti 5. 5/2 dikali 3 berarti 3 kali 5, 15 ya, 15/2. Oke, 7 dikali 5/2 berarti 35/2. Nah, ini operasinya adalah kurang ya. Ini kurang. Berarti 5 kurang 5, 0. 2 dikurang 15/2 berarti 4 dikurang 15. Berarti minus 11/2. Oke, ini 24 dikali 2, 24. 35 dikurang 24 berarti juga min 11 ya.
berarti minus 11 per 2. Oke, maka di sini jadinya 0, min 11 per 2, ini pun min 11 per 2. Oke, nah ini adalah matriks kedua kita. Sekarang kita operasikan kembali. Oke, sekarang yang menjadi pivot kita adalah ini, hasilnya harus 1. Berarti ini harus kita bagi dengan min 11 per 2 ya. Berarti 1 per min 11 per 2 dari baris kedua. Ini menjadi baris kedua kita. Nah, yang ini mau kita nolkan. Berarti baris pertama ini harus dikurang. Yang mau kita nolkan adalah 3 per 2. Lalu kita bagi dia dengan, di sini kan min 11 per 2. Ya, dari baris kedua. Nah, ini nanti menjadi baris pertama kita ya. Oke, sekarang kita coba operasikan dulu. Hitung dulu ya. Berarti ini baris pertama. Baris pertama kita tadi adalah si 1, 3 per 2, 7 per 2. Oke, ini 2 sama 2-nya habis ya. Berarti ini jadi si min ya. Atau ini negatif-negatif jadi positif nanti ya. Atau biar aja ini aja dulu. Jadi apa? Minus ya. Minus 3 per 11. Dari si baris kedua ya. Oke, yuk kita kalikan baris kedua dengan min 3 per 11. Berarti 0 dikali min 3 per 11. Berarti ini 0. Min 11 per 2 dikali dengan min 3 per 2. Berarti hasilnya adalah positif ya. Positif 3 per 2. Oke, lalu ini juga sama tentunya ya. Karena ini angkanya sama, berarti ini jadi 3 per 2. Nah, operasinya kurang ya. Oke, sekarang kita kurang dia guys. Berarti ini 1, ini 0, ini 4 per 2 atau 2 ya. Oke, lalu yang berikutnya, yang ini sudah ya. Langsung saja kita tuliskan dia, maka nanti matriks kita menjadi 1, 0, 2, yang ini jadi 0, 1, 1. Oke, maka selesai dia. Maka kita dapatkan jadi nilai X kita ya, ini adalah X, ini Y ya. Nilai X kita adalah 2, sedangkan nilai Y kita adalah 1. Oke. Maka dapatlah nilai X dan Y mempergunakan operasi baris elementer. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua agar pemahaman kita terkait penggunaan OB ini semakin kuat ya. Sekarang kita coba ke matriks yang SPL 3 variabel. Oke, kita langsung ke matriks augmentednya ya. Oke, kita jawab langsung ke matriks augmentednya. Oke. Nah, kita buat berarti ini menjadi si koefisiennya 1, 4, 2, 9, 2, 1, 1, 5, 3, 2, 1, 7. Oke. Nah, sekarang kita lihat pivotnya. Oke, pivotnya berarti 1. Ini mau kita jadikan 1, walaupun di sini angka 1 kita buatkan saja jadi 1 per 1 ya, biar baku langkah kita. Berarti 1 dibagi, karena ini mau kita buat 1, berarti dibagi dengan 1 dari baris pertama. Nah, ini menjadi baris pertama kita nantinya. Lalu 2 ini mau kita nolkan, berarti baris kedua harus kita kurangkan. Yang mau kita nolkan 2, ya pivotnya di sini 1 dari baris pertama. Ini mau kita nolkan juga, berarti ini menjadi baris kedua kita nanti ya. Oke, ini mau kita nolkan, berarti baris ketiga dikurangkan 3, yang mau kita nolkan 3, pivotnya 1, berarti 3 per 1 baris pertama. Inilah menjadi baris ketiga kita nantinya. Oke, nah kita langsung operasikan. Ini sudah nggak perlu lagi, ini baris kedua ya. Oke, baris kedua kita adalah si 2, 1, 1, 5 ya. Ini buraman kita, berarti 2 per 1, 2. Berarti 2 baris pertama. Yuk. Berarti ini kali 2 ya. Berarti ini jadi 2. Ini jadi 8. Kita perlu hati-hati ya, karena nanti 1 saja salah, maka akan salah semuanya ya. Berarti ini jadi 4. Ya, maka ini jadi 18 ya, karena kita kali 2. Oke, sekarang kita kurangkan dia. Ini jadi 0. Ini jadi min 7. Ini jadi min 3. Ini jadi min 13 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, yang ini baris ketiga kita. Ya, baris ketiga kita adalah 3, 2, 1, 7.
Oke, lalu ini kita kali dengan 3 baris pertama ya. 3 baris pertama, maka ini jadi si 3, 12, 6 dengan 27 ya. Oke, dengan 27. Lalu ini kita operasikan kurang, berarti ini 0, ini min 10, ini min 5, min 20 ya. Oke, yuk, berarti kita dapatkan matriks kita yang kedua adalah si 1, 4, 2, 9. Oke, ini jadi 0, min 7, min 3, min 13. 0, min 10, min 5, min 20. Oke, ini adalah matriks yang kedua kita. Oke, sekarang kita lihat ya, ini sekarang yang menjadi pivot kita ya. Oke, berarti kita harus bagi dia dengan 1/7. Berarti 1 per min 7 ya, dari baris kedua. Inilah yang nanti menjadi baris kedua kita yang baru. Oke, sekarang kita mau mengenolkan yang ini. Maka jadi siapa? Berarti baris pertama harus dikurang dengan yang mau kita nolkan 4 ya, per pivotnya ini ya, berarti min 7 dari baris kedua. Nah, ini menjadi baris pertama kita nantinya. Oke, lalu ini kita mau nolkan, berarti ini baris ketiga ya. Baris ketiga dikurangnya mau kita nolkan adalah min 10. Ya, pivotnya di sini min 7 ya. Min 7 dari si baris kedua juga ya. Ini menjadi baris ketiga kita nantinya. Oke, sekarang kita coba operasikan. Oke, ini saya hapus saja ya buraman kita supaya kita mempunyai tempat. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Oke. Berarti di baris pertama. Berarti dia adalah si 1, 4, 2, 9. Oke, ini jadi min 4/7 ya. Min 4/7 dari baris kedua. Oke, kalikan dengan min 4/7. Berarti ini 0. Ya, ini berarti dia adalah min 7 dikali min 4/7. Berarti positif ya, 4 ya. Oke, baru ini jadi positif juga ya. Berarti jadi 12 ya. 3 kali 4 berarti 12/7. Oke, lalu ini 13 dikali 4 itu 42 ya, 42. Berarti jadi 52 ya, 52. Berarti ini jadi apa? 52/7 ya. 4 dikali 13. Oke, sekarang kita kurangkan dia. Oke, berarti ini 1, ini 0. Oke, 2 kali 7 itu berarti 14. 14 dikurang 12 berarti 2 ya. Berarti 2/7. 9 kali 7 itu berarti 63 ya. 63 dikurang 5/2 berarti 11 ya. Ya, berarti 11/7. Oke, kita dapatkan yang pertama ini. Oke, ini nanti langsung saja ya. Yang ini sekarang baris ketiga kita. Oke, adalah si 0. Oke, 0. Lalu min 10, min 5, min 20. Oke, ini berarti positif ya. Jadi 10/7 dari baris kedua kita. Oke, berarti ini 0 ya. 0 ini jadi 10 ya. 10 ini jadi 30 ya, minus ya, minus. Oke. Oke ya, minus berarti minus berapa? Ya, ini minus ya, minus ya, minus. Oke, sorry. Oke, hati-hati ya dalam menghitungnya. Nah, ini minus, berarti ini juga minus ya, minus 30/7 ya. Minus 30/7. Ini jadinya minus ya, minus 130 ya, minus 130 ya, karena 13 kali 10 ya, per 7. Oke, per 7. Yuk, sekarang kita operasikan kurang. Ini berarti 0, ini jadi positif, jadi 0 ya. Oke, ini jadinya 35 ya, 5 kali 7 min 35. Kurang 30, berarti jadi min 5/7 ya. Oke, lalu ini
kita buat jadinya min 140 ya. Min 140 ditambah 130 berarti min 10 ya. Min 10 per 7. Oke. Maka dapatlah di sini matriks kita telah berubah menjadi ini adalah 1, 0, 2 per 7, 11 per 7. Oke, ini jadi 0, ini 1, ini jadi 3 per 7, ya, ini jadi 13 per 7. Oke, ini jadi 0, 0, ini jadi min 5 per 7, ya, ini jadi min 10 per 7. Oke, ini adalah matriks kita yang kedua. Oke, sekarang kita lihat kembali pivotnya, berarti adalah yang ini ya. Berarti operasi yang kita lakukan adalah 1 per, ya, ini kita bagi dia dengan min 5 per 7, ya, 5 per 7 dari baris ketiga. Inilah yang menjadi baris ketiga kita nantinya. Oke, sekarang ini mau kita nolkan, berarti baris kedua dikurang, ya, mau kita nolkan 3 per 7 dibagi lagi dengan siapa? Min 5 per 7. Dari baris ketiga, ya, ini nanti menjadi baris kedua kita. Lalu ini mau kita nolkan, berarti baris pertama harus dikurang dengan 2 per 7. Lalu kita bagi dengan ini ya, pivotnya ini min 5 per 7 dari baris ketiga juga. Inilah nanti menjadi baris pertama kita. Oke. Kita hitung ya, tapi kita coret lagi dulu. Ini kita hapus ini supaya kita punya tempat ya untuk menyelesaikannya. Ini kalian kerjakan saja di kertas buraman ya, di sele-selenya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita operasikan. Ya, kembali teman-teman harus hati-hati ya. Baris pertama. Baris pertama kita adalah 1, 0, 2 per 7, 11 per 7. Oke, ini kan boleh kita hapus 7-nya ya, hilang. Berarti jadi min 2 per 5 ya. Min 2 per 5 baris ketiga. Yuk, kita kalikan dengan min 2 per 5. Berarti ini 0, 0 ya, tetap 0, 0. Oke, ini dikali dengan min 2 per 5, berarti negatif-negatif jadi positif ya. 5-nya habis, berarti jadi 2 per 7. Oke, lalu ini negatif-negatif berarti positif. 2 per 5 kali 10 per 7, berarti 5 sama 10 jadi 2, berarti jadi 4 per 7 ya. Berarti jadi 4 per 7 ya. Ya, oke, maka ini kalau kita kurangkan dia, ya, kalau kita kurangkan, ya, karena operasi kurang, berarti 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0, ini 0, 11 kurang 4, berarti 7 per 7 ya, 7 per 7 berarti 1 ya. Oke, dapat. Baru berikutnya kita lihat baris kedua. Baris kedua kita adalah 0, 1, 3 per 7, 13 per 7. Oke, ini habis ya. Berarti jadi min ya, minus 3 per 5 ya. Baris ketiga, oke. Kalikan ini, berarti ini 0. Ini pun 0. Oke, 3 per 5, ini jadi positif ya. 3 per 5, berarti 3 per 7 ya. 3 per 7, ini positif juga. 10 per 7 dikali 3 per 5 berarti jadi 6 per 7 ya. Oke, berarti 6 per 7. Kembali ini kita kurangkan. Berarti ini jadi 0. Ini jadi 1. Ini 0. Oke, 13 dikurang 6, 7. Berarti 7 per 7 berarti 1. Oke, maka kita dapatkan matriksnya. Ya, berarti ini 1, 0, 0, 1. Oke, lalu ini 0, 1, 0, 1. Ini berarti 0, 0. Ini dibagi jadi 7 per 5 ya. Ini 1. Ini tentunya jadi 2 ya. Oke, 2. Oke, kita dapatkanlah matriks ya, reduced row echelon form-nya. Oke, selesai. Maka kita dapatkan jawaban apa? Jadi X-nya ya, ini berarti X, Y, Z. X-nya berarti 1, Y-nya adalah 1, ya.
Z-nya adalah 2. Oke, ini adalah solusi kita. Oke, bagaimana teman-teman? Ya. Nah, hati-hati dalam penggunaan operasi baris elementer ini karena satu saja hitungan yang keliru, maka akan keliru semuanya. Nah, operasi baris elementer ini memang kelihatannya sulit, ya, agak sulit kalau kita kerjakan secara manual, karena memang operasi baris elementer ini dikhususkan atau nanti diterapkan dalam penggunaan teknologi, ya. Oke, nah ini dulu yang bisa kita jelaskan untuk penggunaan operasi baris elementer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel dengan SPL-nya mempunyai solusi tunggal. Oke, Zig Ziglar berpesan, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap bersama kami di MedBee Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Tetap jaga kesehatan.